Halo, selamat datang di tutorial Unity yang kedua. Di tutorial kali ini kita akan membuat game shooter basic ya. Jadi kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Ada playernya bisa gerak 4 arah. Terus bisa nembak, kita nembak enemy-nya. Ini ngancurin enemy, ada score counternya di pojok kiri bawah ya. Terus ini playernya nggak bisa keluar out of bounds, nggak bisa keluar screen areanya. Terus kalau playernya kena enemy, game over dan gamenya berhenti. Kira-kira ini yang akan kita bikin. Sekarang mari kita mulai. Oke, jadi pertama kita akan membuat playernya dulu. Jadi kita ambil dari sprites. Kita pakai yang triangle. Ini kita lihat dari game view, kita sesuaikan ukurannya. Sebentar. Oh ya, sebelum itu mungkin rotasinya bisa kita ganti ya, agar dia menghadap ke arah yang kita inginkan. Sebentar. Oke, 30. Kemudian ukurannya, oke mungkin ukurannya, dia ukurannya ini mengikuti rotasinya, jadi karena rotasinya itu harusnya ke sana, jadi kita ganti. Kita bikin berarti sekitar 270. Nah, oke, 270 ukurannya kita buat misalnya 0,3. Oke, kira-kira segini ukurannya. Lalu ini kita masukkan saja, kita bikin objek baru, empty. Kita reset dulu posisinya. Nah, ini kita masukkan, kita jadiin child dari game object ini. Nah, dan game object ini yang akan jadi playernya. Kita beri nama player, terus kita beri tag player saja karena ini nanti akan dipakai. Oke, jadi ini playernya. Ini save, jangan lupa. Oke, ini playernya sudah ada. Sekarang bisa mulai kita beri komponen-komponennya ya. Kita mulai dengan rigid body 2D. Kita gravity kita nolin ya, karena kita nggak pakai gravity di sini. Kemudian ini kita buat satu saja. Oke. Oke, ini kita buat folder baru di sini ya. Kita buat create folder. Kita bikin folder baru scripts. Lalu di dalamnya kita buat script pertama. Misalnya apa? Ya udah, kita beri nama saja player ya, player controller deh. Oh ya, ini diusahakan kalau memberi nama script itu tidak pakai spasi ya. Jadi kalau misalnya mau dua kata seperti ini, untuk kata kedua huruf pertamanya dibikin huruf kapital. Untuk apa? Biar mudah dibaca. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang kita buka di Visual Studio ya. Oke, sekarang sudah di Visual Studio, udah dibuka scriptnya. Seperti biasa nih, kita hapus saja. Bentar. Oke, pertama yang kita perlukan itu nanti, sorry, ini belum kita beri komponen apa-apa tadi ya. Sebentar, ini save dulu saja. Kita kembali ke Unity, kita lihat layarnya. Oke, tadi baru rigid body ya. Jadi, oke, nggak apa-apa. Jadi rigid body dulu aja. Kita balik ke Visual Studio. Di sini kita bikin uh, public, private, rigid body 2D, RB untuk singkatan, untuk namanya. Kemudian di sini kita bikin void start. Di sini kita assign dulu di RB sama dengan get component rigid body 2D, buka kurung tutup. Lalu karena di rigid body kita pakai berarti kita pakai fix update ya, karena pakai physics berarti pakai physics engine ya karena di rigid body.
Oke, pakai fix update. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin dia gerak ya. Jadi, oh ya, sama kita tambahin satu lagi deh. Kita bikin public float speed. Nah, ini kita bikin dia gerak menggunakan keyboard kayak project yang sebelumnya ya, pakai horizontal sama vertikal. Jadi kita bikin di sini mungkin kita bikin dulu gini ya, float x sama dengan sama dengan input get axis horizontal. Lalu di sini float y dengan input get axis vertikal. Kemudian di bawah kita bikin ini ya, coba rb dot position. Kita bikin kita mau menggerakkannya itu dengan mengganti position si rigid body-nya ya secara langsung. Jadi kalau enggak, jangan position ya, karena kita nanti mau bikin dia berhenti dia pingin dia berhenti di sini ya, di pinggir-pinggir layarnya. Jadi jangan pakai position, sorry. Kita bikin rb.velocity. Nah, velocity ini vector 2 ya, jadi bisa kita bikin rb.velocity sama dengan new vector 2. Nah, di sini kita masukkan x, dan y dikali speed. Oke, ini kita save. Lalu kita coba ya. Ini tadi belum dimasukkan jadi komponen. Jadi ini kita drag dulu ke sini. Kita bikin speednya berapa, misalnya 5. Oke, kita coba ya. Ini pakai arrow keys di keyboardnya. Oke, ini bisa gerak ya. Jadi playernya bisa gerak, tapi masih tembus ke pinggir-pinggir layarnya. Jadi setelah ini kita bikin border atau boundary, pembatas layarnya, pembatas agar playernya tidak keluar area layarnya. Oke, jadi untuk bikin boundary-nya, kita pertama pasang collider dulu ya di playernya, agar dia padat dan bisa menyentuh tembok-tembok yang akan kita pasang. Nah, karena bentuknya segitiga, sebenarnya kita gunakan box collider juga nggak apa-apa ya, karena tidak butuh bentuk yang spesifik banget lah untuk game ini. Jadi, ini kan kurang pas nih ukurannya ya. Jadi sama ini depannya nggak ada yang nggak dapet. Jadi ini offsetnya yang kita geser. Jadi ini offsetnya kita geser ke sini, gini. Kemudian ukurannya disesuaikan juga, mungkin sekitar segitu. Nah, kira-kira begini. Ini nggak usah trigger, dia collider aja. Terus ini lebih enak kalau kita pindah ke atas seperti ini. Oke, jadi playernya sudah ada collider. Sekarang kita perlu tembok-temboknya. Jadi seperti project sebelumnya, kita akan membuat wall menggunakan sprite yang kotak, tapi untuk kali ini wallnya akan kita posisikan di luar layar, jadi agar tidak kelihatan. Atau gini, karena kita tidak butuh wallnya kelihatan, kita bisa membuat objek kosong tanpa sprite, kemudian kita berikan collider. Jadi misalnya ini wall.
Nah, di sini kita beri collider, buat collider. Nah, ini bisa dia nggak ada sprite-nya, tapi ada collidernya ya. Kita posisikan misalnya di situ. Nah, kemudian ukurannya disesuaikan. Jadi X-nya atau nggak usah, ini ya normal aja, tapi collidernya yang kita ganti. Jadi mungkin sekitar berapa itu? Sekitar 16 ya. Terus ini kita beri nama wall up. Terus kita copy, duplicate, kita bikin buat yang di bawah. Ini tinggal diganti negatif. Ini karena ada yang atas, ada yang bawah. Kemudian untuk yang samping, untuk yang di samping ini kita nolkan dulu. Nah, ini kita bikin satu, kemudian kita pindahkan dulu ke sini. Mungkin 8,5, terus tingginya berapa? Tingginya 10 mungkin ya. 10. Terus kita beri nama wall right. Lalu kita duplikat sekali lagi. Wall left, kemudian diminusin. Oke, jadi ini sudah ada tembok-temboknya 4. Terus kita bikin objek kosong lagi, beri nama walls. Terus ini semua kita jadiin children dari objek walls agar bisa lebih rapi hierarkinya. Nah, sekarang kita tes ya. Oke, jadi sekarang playernya tidak bisa tembus layar ya. Ini kita keyboardnya tetap dipencet, dia akan berhenti bergerak kalau sampai di ujung-ujung layar karena wall-wall yang baru kita pasang tadi. Nah, sekarang karena play areanya sudah siap, kita bisa mulai bikin objek-objek lainnya ya. Mungkin kita pertama sekarang kita bikin enemy-nya dulu ya. Jadi kita masukkan sprite yang mana, misalnya yang kotak ya. Kita bikin sprite yang kotak, kita masukin sprite yang kotak, terus kita sesuaikan dulu ukurannya, mungkin ini terlalu besar, 0,3. Oke, kira-kira mungkin segini ya. Terus karena ini enemy, biar lebih kontras ya, lebih, wah ini bahaya ya, kita bikin warna merah ya. Bikin warna merah. Terus, nah di sini belum ada tag untuk enemy. Oh ya sebentar, kita sprite-nya ini kita jadikan child dari parent object dulu ya. Kita create empty, reset, biar koordinatnya 0 semua. Kita beri nama enemy. Terus ini kita jadiin child dari ini. Oke, jadi yang jadi enemy objek yang ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini enemy dan player dalam posisi yang sama, tapi playernya itu ada di depannya. Tapi kalau misalnya gimana, misalnya kalau kita mau si enemy yang di render di atas playernya. Jadi kalau misalnya kayak di Photoshop itu kan ada layering ya, ada layer antara gambarnya. Nah, di sini juga ada, di Unity ada layer. Jadi kita ke sprite-nya. Kemudian di sini, nah ini ada order in layer. Ini adalah mirip seperti yang kayak tadi di Photoshop atau program lainnya. Ada layer, jadi kita lihat playernya ini sama-sama layernya 0 ya, tapi karena playernya dibuat duluan, dia di atas meskipun sama-sama 0. Jadi misalnya kita bikin enemy-nya yang di atas, kita bikin layernya lebih besar angkanya. Jadi layernya 0, kita bikin square layernya 1 misalnya. Nah, nanti enemy-nya jadi di atas. Terus kalau misalnya ini 0, terus kita misalnya tetap pingin enemy-nya 0 layernya, tapi kita pingin enemy-nya itu di atas player. Jadi kita bisa ke player, kita bikin -1. Nah, ini gini juga bisa. Tapi enakan tadi ini 0, ini 1 gitu ya. Kita tutup aja. Nah, sekarang karena ini enemy-nya perlu tag enemy, tapi karena belum ada tag-nya, ini kita bikin. Kita add tag. Kita klik yang plus di sini, terus kita tulis enemy, save.
Kemudian kembali ke dia, kita pasang tag-nya, enemy. Nah, jadi sekarang enemy-nya udah ada tag-nya ya, dan sekarang kita geser dulu, mungkin kita pindahkan ke sini. Oke, ini jangan lupa di save ya. Ini kalau misalnya habis kita edit scene-nya dan belum kita save, nih mereka Unity ngingetin di sebelah nama scene-nya ada asterisk atau bintang di sini ya. Ini kalau kita save, nah bintangnya hilang. Jadi ini tandanya kondisi scene-nya ini persis seperti save terakhir. Jadi belum kita edit lagi setelah di save. Oke. Ini enemy-nya udah siap ya. Secara belum. Ini belum ada komponennya ya. Ini kita masukkan saja dulu seperti playernya ya. Kita pasang rigid body dulu, rigid body 2D. Sama seperti playernya, kita bikin satu semua ini, gravity-nya 0 karena kita tidak pakai gravitasi. Kemudian kita pasang box collider 2D juga. Nah, ini terlalu besar ya. Ini kita ukurannya kita perbaiki. Mungkin sekitar 0,7 ini sekitar 0,77 ya. Oke. Ini sekarang karena musuhnya nanti kan geraknya itu nanti dia spawn dari luar sini, nanti dia pelan-pelan masuk. Nah, tadi kan kita pasang ini ya, borders di sini ya, wall ini ya. Kalau enemy-nya itu dia collider biasa begini, nanti dia bakal nyangkut di sini karena dia nggak bisa masuk. Ini sama-sama collider dia ketemu. Tapi kita kan nggak pingin begitu, dan satu lagi nanti kita pingin cek kalau musuhnya ketembak itu dia harus pakai trigger. Jadi sekalian aja kita bikin trigger. Jadi nanti ini membantu dua hal. Satu, ngebantu dia kalau nanti buat ngecek dia ketembak atau enggak. Kemudian dia juga bisa tembus dari collider yang di sini, karena collider trigger itu nggak padat gitu istilahnya ya. Dia tetap bisa nembus collider lain. Kira-kira begitu. Jadi ini kita tutup aja. Ini balik ke tadi. Oke. Sekarang ini harusnya udah ya. Sekarang kita bikin script berikutnya. Kita bikin script apa misalnya? Enemy controller. Oke. Sekarang kita buka script ini di Visual Studio ya. Ini script enemy-nya udah kebuka. Ini seperti biasa lagi. Tadi kita bersihkan dulu ini. Oke. Kita enemy-nya juga punya rigid body 2D ya, dan dia juga butuh speed tentunya untuk gerakannya kayak player. Jadi kita sama mulainya. Kita bikin dulu private rigid body 2D RB. Ini namanya sama nggak apa-apa ya, karena dia beda script. Jadi namanya sama nggak apa-apa, nggak bakal tuker-tuker. Kecuali kita mau ada satu hal yang ingin kita lakukan, misalnya kita panggil script yang player di dalam script enemy itu bisa. Terus kita ambil salah satu variabelnya, tapi untuk hal ini kita nggak perlu, jadi nggak apa-apa namanya sama. Terus kita bikin juga yang tadi satu lagi, public float speed. Sorry. Kemudian void start RB sama dengan get component rigid body 2D. Kemudian di sini void fix update. Nah, kita mau musuhnya itu kan nanti gerak dari dia nge-spawn dari luar area screen-nya ya. Dia nanti dari luar gini, nanti dia muncul, terus dia pelan-pelan jalan ke arah kiri gitu ya. Dia nyerang ke arah playernya dengan bergerak ke arah playernya. Nah, untuk itu berarti dia cuma perlu gerak ke kiri ya, nggak perlu gerak atas bawah. Jadi kalau player kan tadi bisa gerak atas bawah kanan kiri gitu. Nah, ini cuma perlu ke kiri doang. Jadi kita bisa tulis aja di sini langsung rb.velocity sama dengan new vektor 2. Terus di dalamnya ini kan yang diminta x-nya dulu ya. Jadi x atau horizontal dulu. Kali kan kita pingin jadi kita pingin kecepatannya itu speed
gerakan horizontal itu di speed tapi ke kiri gitu. Jadi kecepatannya sesuai dengan angka yang di speed, kemudian arahnya ke kiri. Jadi kita bikin aja speed. Di sini kita kasih minus karena kita pengen dia ke kiri. Kalau nilainya positif dia ke kanan gitu. Sekarang, nah karena kita nggak pengen dia gerak atas bawah, jadi ini y-nya kita nolin aja. Terus harusnya itu benar ya. Coba kita lihat. Oke. Oh ya jangan lupa ini belum di add komponennya. Ini kita drag aja ke sini. Oh, ini bisa di drag atau bisa juga kalau script tuh juga bisa dicari lewat tombol add komponennya. Jadi kita kasih nama enemy controller, kita cari di sini. Nanti dia enemy controller ada. Oke. Jadi tadi player speednya 5, mungkin enemy-nya kita bikin lebih lambat ya. Mungkin 3. Nah, ini angkanya positif, tapi di dalam sini tadi dalam scriptnya udah kita bikin set selalu kita bikin dia negatif. Jadi geraknya ke kiri harusnya ya. Coba kita bikin dulu enemy-nya di luar layar, mungkin kita bikin ya, kita dari scene view, mungkin 10 cukup. Nah, di sini ada wall ya tadi, ada wall. Tapi karena si enemy-nya itu kita bikin trigger collider-nya tadi, jadi harusnya dia tembus, nggak apa-apa. Coba kita tes ya. Nah, enemy-nya gerak tuh. Oh, tapi masih terlalu cepat kayaknya. Tapi yang penting dia udah bener gerak dari kanan ke kiri ya. Dan dia tembus dari wall-nya, dia nggak kehalang sama wall yang harus ngehalang playernya. Ini kita bisa lihat dari scene view. Nanti setelah dia sini, nah dia lewat tuh tembus. Berarti udah bener ya. Harusnya itu sesuai yang kita inginkan. Nah, tapi kita juga nggak mau kalau misalnya nanti lagi main, playernya nembakin enemy-nya ada banyak, terus pasti ada satu saat di mana enemy-nya itu nggak kena, terus nggak kena tembak, terus dia akan jalan terus sampai ke ujung. Nah, kalau itu kita biarkan, nanti bisa-bisa ini sampai ya infinity ke sana tuh dia jalan terus. Nah, itu kalau mungkin cuma yang lewat satu atau dua mungkin nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau yang lewat banyak itu nanti bisa memenuhi numpuk di hierarki sini, terus masukin proses-proses yang nggak dibutuhkan ke dalam komputernya, dan itu bikin komputernya jadi lambat ya. Nah, jadi untuk itu kita harus beri enemy-nya. Nih, ini ada dua cara. Kita harus menghapus enemy-nya kalau dia udah lewat sini. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara, tapi yang mau kita coba sekarang itu kita bikin collider satu lagi di sini yang akan diberi tag. Jika enemy-nya nyampe situ, dia akan hancur sendiri. Oke, jadi kita bikin objek empty lagi. Kita reset ya biar posisinya normal di tengah. Kita beri nama apa misalnya, deleter ya. Kita beri nama deleter, terus kita beri box collider 2D. Nah, ini deleternya kita geser dulu ke sini mungkin. Lalu, nah ini kita bikin agak besar aja ya biar pasti enemy-nya kena. Kita collidernya bikin agak besar, nggak apa-apa, ini kan nggak kelihatan. Jadi misalnya ini 20. Nah, oke. Lalu kita beri tag ya. Tagnya kita pakai salah satu misalnya finish. Jadi karena enemy-nya finish di sini, dia nggak terus lagi, dia berhenti jalan di sini. Jadi dia akan hilang nanti kalau nyentuh di situ. Jadi sekarang, oh ya satu lagi kita bikin trigger juga dia ya. Kita kan nggak perlu ini padat, jadi kita bikin trigger aja. Sekarang kita kembali ke script enemy-nya. Kita bikin metode baru yang namanya void on trigger enter 2D. Ini biasa saya kasih nama other. Sebenarnya itu default tadi kasih nama collision, tapi saya suka pakai other biar saya lebih terbiasa ingat kalau kasih nama itu. Oke, jadi kita mau ngecek kalau si enemy-nya itu kena deleternya ini, dia akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi kita bikin if other dot tag if other tag
sorry. Compare, if other dot compare tag ya. Lalu kita bikin di dalamnya nama tagnya itu finish tadi ya. Namanya finish. Jadi kalau tagnya itu finish, maka yang akan dilakukan sama enemy-nya adalah destroy game object. Jadi dia menghancurkan game object. Karena kan ini dia scriptnya yang perintah ya. Jadi kalau kita terus begini, kita terus destroy game object. Terus ini game object aja, nggak kita kasih apa-apa di belakangnya. Jadi dia bakal mikir, oh, destroy game object, berarti game object yang saya tempelin ini. Jadi dia sebagai script enemy controller, dia nempel di object enemy ini. Jadi kalau ini ke trigger, dia akan nge-delete si object enemy ini. Tapi dengan delete object enemy ini, dia sebagai komponen juga ikut ke delete, jadi akan habis semua ini. Oke, ini harusnya bener ya. Coba kita jalanin. Kita play. Terus kita lihat di scene view ya, kalau enemy-nya ini ada playernya, enemy-nya kelewat. Nanti dia sampai di deleter, nah dia hilang di situ. Jadi biar nggak ngeborosin performance-nya kalau performance komputernya kalau enemy-nya nggak ketembak dan dia lewat. Oke, ini sekarang kita save dulu ya. Nah, sekarang kan enemy-nya udah fungsi enemy-nya kurang lebih udah hampir semua ya. Tapi kalau nih, tapi dia sebagai enemy belum bisa ngapa-ngapain terhadap playernya. Jadi sekarang playernya kena tuh nggak apa-apa. Harusnya kan kalau kena ya game over ya. Jadi gimana kalau kita bikin dulu text game over kalau playernya kena enemy gitu ya. Jadi kita bikin canvas dulu ya. Sorry, di UI canvas. Nah, ini dulu. Gak usah. Ini event sistemnya kita masukin dulu biar nggak menu-menuin hierarki. Nah, sekarang, oh ya, terus kanvasnya kita setup dulu ya biar sesuai dengan ini tergantung resolusi monitor masing-masing. Kalau saya senangnya pakai yang ini, terus ini sesuai resolusi monitor saya, jadi 1280, kemudian 800, lalu ininya 0,5. Nah, oke, ini kanvasnya udah selesai di setup. Sekarang oh ya, ini objek statis ya, jadi kita naikin aja ke sini. Nah, sekarang kita di dalamnya mau masukin teks ya, di UI text. Nah, sekarang dia ada di situ kecil banget ya. Oke, sebentar. Ini kita tengahin dulu. Ini kita besarin aja ke text box-nya, misalnya mungkin 12. Oke. Teksnya mungkin lebih besar dikit lagi ya, gitu mungkin. Kita tulis over, biar lebih jreng, bikin warna merah. Terus kita bikin bold, nah biar besar gitu ya. Terus oke, ditutup. Coba kita beri outline. Nah, ini ada komponen juga untuk misalnya teks begini, kita namanya outline. Ini buat ngasih garis ya, biar dia lebih kelihatan. Barangkali siapa tahu nih kalau misalnya nggak ada outline-nya, terus misalnya waktu game over tuh ada enemy yang datang ke sini, terus enemy-nya kan merah juga nih. Jadi kalau kena ini kan kayak tulisannya apa ini, nggak jelas, nggak enak dilihat gitu. Jadi teksnya ini kita beri outline ya. Outline-nya yang enak biasanya warna hitam. Ini bisa dibikin lebih tebal juga outline ya. Kita besarin aja angkanya nih. Nah, kayak gitu. Kan lebih enak. Oke, jadi oh ya, sama kita beri nama dulu teksnya ya. Kita beri nama teks game over. Jadi ini kita disable ya. Jadi dia cuma ke trigger dia enable kalau game over. Ini kita tutup aja. Nah, sekarang yang oh ya, ini deleter juga objek statis ya. Jadi kita masukin ke wall saja ya, nggak apa-apa karena dia technically juga tembok, jadi nggak apa-apa, gabung aja.
Sekarang yang mau kita ganti-ganti lagi itu script playernya ya, karena kan ini yang kena ke trigger enemy-nya tuh playernya untuk game over. Jadi kita bikin di sini void trigger enter 2D sama kayak yang di enemy tadi. Lalu kita bikin di sini if other dot compare tag enemy. Nah, di sini kita bikin, nah ini kita tambahin dulu di atas nih. Kita bikin public game object loose text dah gini aja biar nggak usah banyak, kalau kita terus game over text panjang banget nanti. Kemudian di sini ya loose text dot set active true. Lalu di sini time dot time scale sama dengan 0 biar gamenya berhenti ya waktu game over. Jadi kita tes sekarang ya. Oh ya, sebelum kita tes dulu, jadi jangan lupa ini loose text-nya perlu di-assign di playernya. Jadi kita buka, kita drag aja ke dalam sini. Tutup. Nah, ini bisa kita tes sekarang. Jadi kalau playernya kena enemy, game over nggak? Oke, itu kena. Game over ya, jadi gamenya berhenti. Playernya kena, terus gamenya berhenti, dan text-nya keluar. Jadi oke, ini game over, selesai. Karena playernya mati kena sama enemy. Oke. Sekarang kan udah jalan ya kebanyakan dari ini. Jadi playernya udah benar gerakannya, udah nggak keluar-keluar, enemy-nya jalan sesuai yang benar, terus udah bisa game over. Tapi playernya belum bisa ngelawan enemy-nya nih. Nah, untuk itu kita kan jadi ini kan game shooter ya. Kalau game shooter nggak bisa nembak kan nggak lucu gitu. Jadi kita bikin dulu ya objek pelurunya ya, bullet. Kita bikin atau kita masukin dulu deh sprite yang circle. Ini ukurannya kita ganti misalnya 0,1 gitu. Terus panjang kita kurangin. Atau kita bikin bulat aja ya, kita bikin oke, sama-sama 0,1 gitu. Oke, ini terus warnanya apa yang kontras misalnya apa? Warna misalnya hijau atau kuning. Kuning ya, kita bikin warna kuning coba. Nah. Oke. Ini terus kita reset dulu dia. Ini jangan reset, ini nolin aja. Kalau kita reset ini soalnya scale-nya ikut ke reset, jadi jangan. Layarnya kita bikin min 1 deh, biar kalau nanti dia nembak keluar dari playernya tuh dari situ. Jadi kayak dari dalam cung gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita bikin dulu empty, reset. Kita beri nama bullet. Ini kita masukin ya. Nah, oke, ini bulletnya udah ada objeknya sendiri sekarang. Nah, sekarang perlu script lagi ya. Kita bikin script sharp bullet controller. Oke, kita buka di Visual Studio. Bentar, ini oke. Oh iya, ini bulletnya belum kita kasih apa-apa ya komponen ya. Kita pasang dulu deh rigid body itu sama kayak player sama enemy ini mirip-mirip semua nih, isinya banyak kan rigid body, terus ada collider, emang begitu. Jangan lupa gravity 0, terus collider. Nah, dia ada yang namanya circle collider ya, buat objek-objek yang kayak gini lingkaran. Ada yang namanya circle collider nih. Tapi kita nggak butuh terlalu precise kalkulasinya ya. Jadi kita bikin box collider 2D aja juga nggak apa-apa.
sorry, ini box welder 3D, box welder 2D. Nah, ini ukurannya kecilin ya, jadi sekitar segitu. Nah, oke. Terus ini kita bikin trigger ya. Nah, udah. Sekarang, oh ya, kita perlu kasih dia tag juga ya. Kita bikin tag baru aja. Bullet. Save. Kasih tag bullet. Nah, oke. Balik ke Visual Studio, kita bikin kayak tadi sama ya. Private, body to DRB, public, float, speed, void, start, RB sama dengan get component, widget body to D. Salah pencet, sorry. Nah, terus void fix update. Nah, di sini kita bikin aja rb.velocity mirip sama yang enemy tapi kebalikannya ya, karena kita bikin bulletnya gerak ke kanan. Jadi new factor 2, ini kita bikin aja langsung speed, nggak usah pakai minus, terus 0 karena kita nggak mau dia gerak vertikal ya. Save. Oke, ini enemy-nya kita disable dulu ya, karena kita mau ngetes bulletnya dulu ya. Oke, kita cek di sini. Oh ya, bullet speed-nya berapa? Speed peluru tuh kencang ya harusnya ya. Jadi, oh ya, komponen belum dipasang nih. Pasang dulu. Nah, speed-nya mau berapa misalnya? 6. Oke, kita coba 6. Oke, itu pelurunya jalan ya. Udah bergerak arah yang benar. Tapi, kayak enemy, bullet itu bisa aja nembak terus kita nggak kenain enemy-nya, terus pelurunya terus sampai ke sana, terus karena dia trigger dia tembus, nggak bakal berhenti kena tembok sini kan. Jadi kalau kita jalanin terus nggak kena enemy gitu, nanti dia bakal terus ke sana terus. Nah, jadi kita butuh pasang deleter satu lagi di situ. Jadi wall yang tadi ini deleter ya, deleter 1. Kita bikin nama aja, kita main deleter deleter 1. Nah, ini kita duplicate aja ya. Ganti nama deleter 2. Dia posisinya kebalikan yang ya, situ. Atau kalau mau lebih hati-hati biar enemy yang baru nge-spawn itu nggak kena sama bullet, kita deketin aja ya. Ini kita deketin sampai sini mungkin. Kita bikin 12,5. Terus yang ini kita deketin juga deh. Kita bikin juga min 12,5. Oke, deleter 1, deleter 2. Terus ini jangan kita bikin finish. Kita bikin namanya yang lain. Biar kalau enemy nge-spawn di sini mereka nggak langsung hilang, nggak langsung hancur. Kita ganti tag yang lain, misalnya apa ya? Ya nggak ada yang pas, kita bikin baru aja. Kita bikin tag baru, misalnya apa? Tadi kan namanya finish yang itu. Kita bikin aja ini deh, net ya. Jadi kayak jaring nangkepin peluru yang nyasar gitu. Net. Oke. Kita kasih dia tag net. Selesai. Sekarang di bullet kita bisa tambahin kayak di enemy tadi. Void on trigger enter 2D. Terus di sini sama if enter dot compare tag net destroy game object. Oke. Ini mirip ya, scriptnya kurang lebih mirip ya, atau hampir sama persis malah antara enemy sama bullet, tapi nanti beda, tenang aja. Kita save. Udah. Jadi sekarang harusnya bulletnya kalau keluar play area-nya dia
hilang ya. Tek, nah dia hilang di situ, bagus. Nah, tapi bullet kan satu, kalau satu doang nggak guna gitu ya. Kita pinginnya dia playernya bisa nembakin terus-terusan gitu banyak. Jadi gimana caranya? Kita bikin folder dulu di sini. Prefabs. Lalu bulletnya kita drag, sebelum itu kita reset dulu ini posisi biar 0. Terus kita drag dia ke dalam prefabs. Biar dia jadi prefab, terus yang di sini kita buang aja. Kita bikin dia prefab biar nanti dia bisa di spawn sama playernya, jadi kayaknya kalau nembak tuh dia munculin baru lagi banyak di dalam playernya gitu. Oke. Nah sekarang kita bikin script baru. Kita bikin C# script gun controller. Oke, kita buka ya. Oke, ini untuk gun controller. Kosongkan dulu. Oke. Nah, kita perlu beberapa hal di sini. Kita pertama butuh projectile. Kita perlu tahu pelurunya tuh apa yang mau ditembakin. Jadi si bulletnya tadi kan, objek bullet tadi. Jadi kita perlu nge-reference itu di sini. Terus kita perlu juga public float fire rate. Jadi seberapa cepat dia nembak gitu. Jadi kalau misalnya fire buttonnya ditahan, terus nanti dia nembaknya seberapa cepat kayak dot atau dem gitu. Nah itu fire rate namanya. Itu kita perlu tahu itu. Terus kita juga perlu private float next shot. Ini dia buat ngitung waktunya ya. Ini bagian dari fire rate. Oke. Sekarang karena ini nggak ada pakai rigid body atau apa, kita langsung aja void update. Pakai update biasa ya, bukan fix update. Oke, di sini kita lihat ya kita lihat di file edit project settings, input manager. Nah ini fire one, tombol fire ya. Yang pertama ini dia pakai ini. Nah ini kita left click, kalau mouse left click. Nah, ini kita ganti aja dari left control jadi space. Jadi kita nembak pakai space bar ya. Udah, ini kita tutup ya, namanya fire one, jangan lupa itu. Oke, kembali ke sini. Jadi kita bikin di sini if input dot get axis fire one greater than 0. Jadi ini ngasih tahu aja kalau si aksis fire one yang tadi kita set inputnya itu spacebar. Jadi kalau kita pencet tuh inputnya itu hasil dia ngeluarin angka tergantung inputnya. Jadi kalau misalnya kayak horizontal kan itu keyboard kanan sama keyboard kiri. Kalau kita pencet kanan nanti angka yang keluar tuh 1, kita pencet kiri yang keluar -1. Kalau kita lepas dua-duanya 0. Jadi kalau ini kan kita maunya kalau spacebar dipencet, jadi nanti fire one value-nya itu 1 gitu. Jadi dia lebih dari 0. Jadi berarti kalau ngasih tahu kalau dia lebih dari 0 berarti dipencet gitu. Terus kita pingin dua hal di sini. Kita pingin spacebar-nya dipencet, dan kita juga mau fire rate-nya ini udah ngereset, udah waktunya nembak lagi. Jadi kita bikin di sini done. Ini simbol end-nya 2 kali. Nah, dan time greater than next shot. Oke, ini mungkin agak membingungkan nanti. Ini tapi nanti dijelasin kalau jadi tanda next shot. Nah, di sini kita bikin instantiate projectile. Jadi kita mau munculin si projectile di mana di lokasi objek script ini kita bikin aja transform.position. Lalu rotasinya seperti apa? Kita bikin 0 aja ya, rotasinya si bulletnya aja ya. Jadi kita bikin
quaternion.identity. Terus di sini kita tambahin next shot sama dengan time.time plus fire rate. Oke. Ini agak ruwet ya, tapi intinya gini. Jadi kalau misalnya jadi next shot itu ngasih tahu apakah gunnya ini sudah siap nembak lagi atau belum gitu. Ngeceknya gimana? Ngecek waktu. Jadi ke waktu baru mulai, waktu game baru mulai kan time itu 0. Jadi misalnya pas baru mulai kita langsung pencet nih. Spacebar game baru mulai, kita pencet spacebar. Oke, jadi if ini requirement pertama dari if-nya lewat nih, spacebar dipencet. Oke, done. Time.time lebih besar dari next shot. Nah, waktu kita mulai gamenya kan waktunya 0, tapi pas kita pencet spacebar itu mungkin udah lewat sepersekian detik, anggap aja kita lihat 1 detik gitu. Jadi time-nya itu 1. Tapi next shot di sini belum ada apa-apanya, belum kita isi apa-apa, jadi dia pasti 0. Jadi time.time-nya lebih besar dari 0, dia lebih besar dari 0 kan. Jadi ini lewat dan ini lewat. Masuk ke dalam, apa yang dibilang kalau if-nya udah lewat di sini instantiate, yaitu, jadi ini sama aja spawn gitu ya, munculin objek. Munculin apa? Projectile di mana? Di transform.position. Jadi di positionnya si objek yang ditempelin sama script ini. Terus quaternion identity itu rotasinya. Rotasinya gimana kita nolin gitu. Kalau quaternion identity jadi rotasinya 0 semua. Terus setelah itu selesai kita set di bawahnya next shot-nya yang tadinya 0 kita bikin sama dengan time.time. Jadi sama dengan 1 plus fire rate. Jadi misalnya fire rate kita 1 juga. Jadi next shot sama dengan time.time plus sama dengan 1 plus 1. Jadi 2. Jadi sebelum lewat detik berikutnya, kita pencet spacebar, dia nggak bakal nembak. Karena waktu time.time itu masih kurang dari 2. Karena ini next shot-nya udah jadi 2 tadi dari sini. Karena ini nanti muter lagi ke atas gitu loh. Kira-kira begitu. Ini kita contohin aja ya. Ini kita bikin objek baru ya. Untuk gun-nya kita bikin create empty dulu. Reset. Ini kita lihat dari sini. Posisi dia di playernya. Sebentar. Ya, posisinya kan di player ini kita bikin dulu, kasih nama dulu gun. Terus kita jadiin child dari playernya. Nah, ini posisinya mungkin kita majuin sedikit ya. Sekitar 0,35. Nah, scriptnya kita tempel ke gunnya ini. Oke. Sekarang di gun, oh ya projectile-nya dulu ya, kita set projectile-nya. Tadi kita simpen prefab-nya bullet, jadi kita set bullet aja di situ. Terus fire rate-nya mungkin 0,2 coba ya, coba kita tes. Oke, tuh udah bisa nembak ya. Mungkin pelurunya agak terlalu lambat ya, jadi kita speed dari ini. Yang enaknya tuh gini, kita lihat dari prefab, kita ganti speednya jadi berapa? 8. Nanti semua bullet yang muncul setelah ini speednya udah bener semua 8. Nah tuh mendingan, lebih enak nih lihat. Dia nembaknya cepat, gitu, pelurunya cepat. Oke. Sekarang ini bulletnya udah jalan, terus kita munculin enemy-nya. Nah, ini enemy-nya belum kenapa-napa ya. Nah, malah kitanya kena sama enemy ya, game over. Oke, jadi pertama mungkin enemy-nya terlalu cepat, kita turunin speed-nya jadi 2. Terus kita ke script enemy-nya ya, ini kita tambahin di sini. Karena ini sama-sama hasilnya destroy, selain finish kita... Oh enggak, kita tambahin dulu deh, terpisah. If other.compare tag bullet destroy game object. Oke. Ini dia compiling dulu sebentar, maaf. Oke. Oke, sekarang kita lihat musuhnya lebih lambat, kita tembak.
Oke, dianya hancur ya, tapi kayaknya kok bulletnya harusnya hancur juga. Jadi kita tambahin ini makanya kita bedain di sini. Kita sebelum destroy ini kita set dulu juga destroy other dot game object. Jadi bulletnya hancur juga begitu kena enemy. Jadi bulletnya hancur terus enemy-nya juga hancur. Oke, tembak. Oke, dua-duanya hancur ya. Nah, sekarang ini shootingnya udah bisa, musuhnya udah, playernya udah, geraknya segala macam. Tapi musuhnya cuma satu. Nah ini, sekarang kita butuh nge-spawn musuhnya berkali-kali ya. Jadi kita bikin uh, kita bikin script baru lagi ya. Kita bikin C# script spawn controller. Oke, sekarang kita buka scriptnya. Nah, ini seperti biasa script baru kita bersihin dulu. Nah, jadi apa aja yang kita perlu ini? Kita perlu nge-reference enemy-nya ya. Kita bikin kayak yang di gun tadi, kita bikin public game object. Apa misalnya? Ya udah enemy aja gitu ya. Enemy type deh. Karena kalau kita kembangin game ini mungkin enemy-nya ada beberapa jenis, kita bisa pilih type emang yang mana. Terus atau gini aja deh, kita bikin aja enemy prefab biar nggak membingungkan. Oke, enemy prefab. Terus kita perlu kita bikin kayak yang gun ya tadi. Jadi float spawn rate. Terus gini, kita kalau misalnya spawn rate-nya konstan kayak gun, itu bakal ketebak banget gamenya. Jadi mending kita bikin dia random. Setiap nge-spawn tuh dia bisa random dalam berapa detik sampai berapa detik gitu nge-spawnnya. Jadi kita bikin aja spawn rate min. Kita juga bikin spawn rate max. Terus kita perlu apa lagi? Kita perlu juga ini karena kita posisi atas bawahnya vertikalnya bisa beda-beda musuhnya ya. Kita bikin spawn apa misalnya? Atau kita bikin ini karena kan yang kita mainin koordinat y-nya ya. Kalau kita bikin aja jadi y min terus y max. Terus kita perlu private float next on. Nah, ini udah banyak variabelnya ya. Oke, gimana nih? Jadi kita void update karena nggak pakai rigid body. Kita bikin gini ya, coba. If karena ini kan nggak pakai spacebar ya, jadi langsung pakai yang time ya. Time is greater than next spawn. Oke, dalamnya kita bikin kita bikin sebelum kita instantiate mungkin kita randomin dulu ya, karena kan kita merandomin spawnnya. Jadi kita bikin dulu jadi si objek yang nge-spawn ini nanti dia bakal ada empty object yang ada script ini. Dia ditaruh di luar, dia ditaruh di sekitar luar sini. Nanti dia pindah sini spawn, pindah sini spawn, pindah random spawn gitu loh. Jadi kira-kira kita bikin seperti ini ya. Kita bikin dulu transform.position sama dengan new vector 3. Oke, yang mau kita ganti-gantikan cuma y-nya ya. X sama z-nya tetap, dan game 2D jadi z nggak bakal pernah berubah.
kita bikin aja berarti new vector tree transform.position.x, biar x-nya nggak ganti, pokoknya x-nya dia berapapun itu terserah. Terus y-nya itu nanti kita mainin ini. Oke. Jadi y-nya itu kita bikin gini, karena kita mau random y-nya ya, kita bikin aja random dot range terus kurung. Nah, dia minta minimum maksimum kan, jadi minimumnya y min terus maksimumnya y max. Oke. Kita juga mau terakhir z-nya ya, transform.position.z biar dia nggak berubah. Oke. Ini terus kita kita mau nge-spawn-nya ya. Kita bikin kita bikin instantiate enemy prefab. Kita bikin jadi kita pasang enemy prefab karena kita mau nge-spawn enemy prefabnya ya. Terus transform.position karena si spawnernya bakal pindah-pindah. Terus quaternion identity karena rotasinya nggak mau kita ganti ya. Identity selesai. Nah, terakhir next spawn sama dengan time. Terus biar dia spawn rate-nya random, jadi kita bikin time plus random.range dalam kurung spawn rate min, spawn rate max. Oke. Ini sepertinya benar ya. Nah, untuk ini kita bikin dulu objek baru di sini empty lagi. Kita reset, kita kasih nama dia spawner. Terus lokasinya mungkin kita bikin sekitar mana ya, kita bikin tadi deleter 2 kita bikin. Oke, kita bikin di belakangnya deleter 2 aja ya, biar pelurunya tuh nggak ngenain enemy yang baru nge-spawn. Jadi deleter 2 ada di 12,5. Kita bikin ini di 13 atau 14 deh. Nah, oke. Ini kita tempel scriptnya ke dia, komponen scriptnya. Nah, kita perlu si enemy-nya ada di sini kan. Jadi ini posisinya kita nolin aja. Terus enemy-nya kita jadiin prefab aja ya. Kita sama kayak boleh tadi kita drag ke sini jadi prefab, yang original kita hapus aja. Nah, terus spawner, berarti sekarang spawner dia mau nge-spawn objeknya enemy spawn rate minimum. Jadi paling cepat dia antara dua enemy nge-spawnnya seberapa cepat. Kita bikin aja 1 detik deh paling cepat. Paling lama mungkin 3 detik atau paling cepat mungkin setengah deh. Paling lama 3,5 gitu biar angkanya nggak bulat. Terus min max-nya. Nah, ini nih. Ini kita tes ya. Kita lihat ini enemy masukin 1. Setinggi-tingginya enemy muncul, kita mau dia setinggi apa? Kalau segini deh misalnya. Ini paling tinggi nih segini. Ini sekitar berapa mau? 4,5 ya. Terus berarti ke bawah juga min 4,5 berarti kita hapus aja. Kita bikin min-nya minimum kan, jadi min 4,5 positif, maksimumnya positif 4,5. Oke. Ini harusnya udah bener ya. Kita coba. Kita lihat ya. Mana enemy-nya. Nah, muncul tuh. Nah, tuh random dia posisinya random. Jarak antar enemy juga random karena spawn rate-nya kita bikin random tadi ya. Ini muncul lagi. Oke. Nah. Oke. Jadi mungkin terlalu lama 3,5 detik ya. Jadi kita kurangin aja. Maksimum spawn ininya mungkin kita set 2,5 deh. Biar nggak terlalu lama. Jadi musuhnya deket-deketan ya munculnya. Coba. Oke, itu muncul.
Atau nembaknya juga bisa satu-satu begini kalau kita mau. Ini lagi tambah. Terus ini. Oke, ini semuanya udah berjalan dengan baik. Gamenya rasanya udah jadi ya. Terus playernya kena juga game over gitu. Nah, tapi yang kurang skornya mungkin ya. Kita butuh skor counter. Jadi kita ke kanvas lagi. Kita tambahin teks ya. Kita tambahin teks satu lagi. Tadi kan ini teks yang game over. Kita bikin teks UI teks. Kasih nama dulu deh. UI teks. Score. Terus di sini kita kasih nama, kita isi tulisannya score atau kapital semua deh, score titik 2. Terus oh ya, ini kita perbesar dulu ya text boxnya. Terus ini tengahin, warnanya bikin kontras. Terus kita besarin ya teksnya. Wow. Oke. Ini kita taruh di mana misalnya? Kita taruh di ini kita taruh mungkin di pojok kiri bawah ya. Mungkin sekitar 3 lebih. Min coba. Oke, itu sekitar 530 mungkin ya. Oke. Ini kita bikin bold juga ya. Nah, kan agak kegedean ya. Kita kecilin dikit. Terus nggak usah bold, normal aja. Terus oke. Ini teks konteksnya di situ aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita perlu nge-update teksnya kalau kita ngancurin enemy ya. Nah, buat itu kita perlu kembali ke script yang player berarti. Ini kita tambahin satu lagi aja. Ini kita tambahin dulu di atas ya, using Unity Engine .ui karena kita mau ngedit teks. Jadi kita tambahin itu di atas. Terus kita bikin di sini public sorry teks kita apa namanya tadi score teks ya. Oke. Oh, ini kehapus tadi makanya dia ngawur. Oke. Nah, score teksnya segitu. Kita perlu nge-update tiap kali ada enemy yang hancur ya. Kalau gitu berarti sebentar, berarti kalau player yang di tag ya, atau jangan deh, jangan di menarik ini kita harus ngupdate skornya kalau ada yang kena tapi enemy sama bullet dua-duanya hancur kalau dia kena. Jadi kalau mau begitu berarti enemy aja yang kita tambahin ini kita copy aja, ini hapus player nggak jadi kita tambahin ya, kita edit aja enemy. Ini tadi using Unity Engine.ui. Terus kita tambahin tadi di sini ya. Nah ini kita bikin aja, kita taruh di sini. Kita bikin aja dia private score text.
Nah, gimana caranya kita nyari score text-nya kalau si dia enemy-nya tuh baru nge-spawn. Kita bikin score text-nya, kita kasih dia tag. Tag apa misalnya? Nggak ada ya, kita tambahin aja deh di sini. Bikin tag lagi, score. Save. Nah, kita bikin dia score. Oke. Udah ada tag-nya ya. Jadi sekarang kita bisa di sini kita tambahin score text sama dengan game object yang ini kalau nggak salah, game object dot find game object with tagnya tadi namanya score. Lalu kita kan mau dia sebagai text bukan dia sebagai game object, jadi terakhir kita tambahin dot gitu, game object. Oh, sorry, dia ada komponen ya, dia itu sebagai text, ada komponen textnya ya. Dot, jadi setelah dia ketemu objeknya kita tambahin get component di belakangnya, get component text. Nah, itu dia, agak panjang tapi ya begitu. Terus di sini ya, kalau kalau misalnya enemy itu hancur gara-gara dia kena bullet, berarti kan playernya tuh yang nembak, player dapat skor dong. Jadi kita bikin di sini uh, oh, sorry, nggak bisa gitu ya, karena kita butuh nyimpan data skornya ya. Kalau gitu, kalau begitu berarti oke, kita butuh satu script lagi berarti. Create C# script core controller. Oke, ini biar nggak lupa nanti ini kita tempel aja di score text-nya ya. Nah, ya, score controller. Oke, ini kita buka. Ini hapus. Oke, ini kita oh ya, ini yang udah nggak perlu kita edit, kita tutupin aja, jadi kebanyakan tabnya. Ini tutup aja, tutup. Nah, oke. Kita butuh public int score count. Jadi integer dia bilangan bulat kan, skornya bilangan bulat. Terus kita juga butuh text-nya ya. Jadi kita bikin aja private private text. Oh iya, ini belum kita tambahin di atas ya. Using Unity engine.ui. Nah, baru bisa text. Nah, itu dia. Text core text. Ini karena di game object yang sama, kita bisa nyari si score text itu kayak kita nyari rigid body. Jadi kita bikin aja score text sama dengan get component text tutup. Oke. Nah, ini save dulu. Di sini kan kita berarti nggak perlu ini kita hapus. Terus score text-nya nggak. Kita perlunya script-nya ya. Kita butuh script score controller. Nah, ini nih yang kayak saya bilang di depan tadi. Kapan sesuatu waktu kita butuh mengakses isinya script lain gitu. Jadi kita bikin di sini private score controller. Kita singkat aja SC gitu ya. Nah, di sini kita ganti, kita bikin SC sama dengan ini kenapa dihapus, jangan dihapus ini. Ini benar tadi kita ganti aja namanya jadi SC sama dengan find game object with tag
score get component, score controller. Nah, itu dia. Nah, dari sini kita mau set di bawah SC. Jadi kalau si enemy-nya hancur karena kena bullet, kita bikin score controller sama score controller dot score count plus sama dengan 1. Nah, ini artinya score count berapapun itu dia ditambahin 1 karena dapat satu poin dengan ngancurin satu enemy ini. Kita save, sekarang kita lanjut di sini ya. Ini udah dapat. Terus nah ini kita bikin aja nggak apa-apa. Private kita bikin update aja ya. Sorry. Void update score text sama dengan tulisannya apa tadi di sini? Tulisannya adalah score ini. Kita bikin aja tulisannya begini. Ini, nah, plus score count. Oh, sorry. Bukan pakai sama dengan, sorry. Short text dot text sama dengan. Nah, itu dia. Save. Nah, sekarang ini dia udah ada tag-nya. Script-nya udah ada, skornya 0 waktu mulai kan. Enemy-nya udah, script-nya berubah ya, jadi harusnya jalan semua ini. Coba kita tes. Oh, ini putih sama-sama putih, sorry. Ini nggak penting sih sebenarnya, cuma nggak enak dilihat aja. Nih score text-nya kita tambahin outline dulu ya, biar kalau playernya ke situ nggak hilang tulisannya. Outline hitam. Nah, jadi sekarang ada outline-nya. Sorry. Oke, lanjut. Oke, gamenya mulai. Ini enemy, kita tembak. Nah, skornya sekarang jalan ya. Skor counternya jalan. Enemy-nya bisa ditembak, hancur, skornya naik, playernya nggak bisa keluar wilayahnya. Terus kalau playernya kena, game over, gamenya berhenti. Oke, jadi ini game kedua kita ya, selesai game shooter. Ini basic, memang ini sangat basic, tapi memang itu tujuannya kita belajar dasar-dasarnya aja ya. Ini kalau mau dikembangin sendiri silakan, misalnya sprite-nya diganti gambar pesawat, terus enemy-nya gambar alien UFO gitu. Terus dikasih, nah, untuk selanjutnya ke depannya mungkin kita bukan bikin game baru, tapi kita kembali ke game-game yang di tutorial pertama sama yang kedua ini kita lengkapi lah mungkin dengan sound effect atau musik ya kalau tapi tergantung nanti kita lihat kelanjutannya. Oke, sekian dari tutorial yang kedua ini. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial yang berikutnya.